Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kali ini kita akan menjawab uji kompetensi ganjil, nomor ganjil, rangkaian arus bolak-balik bab 5 dari buku saya ini ya. Fisika Martin jilid 3 ya. Ada 15 nomor ganjil, 13 nomor ya. Kita akan selesaikan 6 nomor pertama. 7 nomor pertama besok ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tegangan AC arus bolak-balik ini maksudnya alternating current ya. Seperti ini. Ya. Segi 4 ya. Ini 2 volt, ini min 2 volt. Dihubungkan ke sebuah resistor dengan hambatan R. Jadi ya, kalau di rangkaian itu maksudnya ini ada tegangan AC gitu ya. Kemudian ini dihubungkan ke rangkaian resistor. Kalau kita baca di sini tegangan AC-nya itu seperti ini ya. Di setengah siklus 2 volt, di atas setengah siklus berikutnya min 2V. Ya, tegangannya ini sebagai fungsi waktu ya. Itu plus minus 2 volt. Ya. Oke. Daya disipasi pada resistor R. Anda sudah tahu resistor ini kan akan panas ya. Resistor itu kalau dia dialiri arus dia akan panas. Ya. Artinya itu disebut daya disipasi. Nah, daya disipasi ini berapa? Apakah 4V kuadrat per R? V-nya ini. V kuadrat per R dan seterusnya. Jadi kita kembali ke kita akan jawab. Ya, jadi daya di rangkaian AC itu kalau arus efektifnya yang diketahui, I efektif kuadrat per kali R. Kalau yang diketahui yang bisa kita hitung V efektif kuadrat per R. Ya, jadi di sini tuh jelas kita harus hitung V efektifnya berapa. Ya, karena R-nya sudah jelas diketahui. Nah, kalau dalam bahasa Inggris efektif itu adalah RMS, singkatan dari root mean square, akar kuadrat rata-rata. Jadi kalau kita mau hitung V efektif, definisinya itu akar, nah ini kuadrat nih. V kuadrat T dt, integral dari 0 sampai T, T. T itu periode. Ya, periode. Bentuk perulangannya. Ya. Nah, ini kalau pakai rumus matematik. Kalau pakai cara grafik, itu gampang. Ya, grafiknya kan ini gampang. Gambar aja V kuadrat T terhadap T. Ya, ini kan VT ini. Kalau ini kan, ini grafik V terhadap T kan. Nah, dari sini kita gambar grafik V kuadrat. Jadi kalau ini di soal itu, kalau kita lihat soalnya ya, ini tuh 2V. Yang ini min 2V. Ini grafik VT-nya. Kalau kita gambar V kuadratnya kan, ini kan tetap ini. 2V kalau kita kuadrat itu 4V kuadrat. Taruhlah 4V kuadrat di sini. Taruhlah ya. Yang hijau ini. Atau ini yang lebih ini ya, lebih kelihatan mungkin ini. 4V kuadrat seperti ini. Di bawah juga ya. 4V kuadrat. Ya, maksudnya dipositifkan nanti. Jadi grafiknya ini. Untuk selang yang ini, grafiknya ini. Nah, yang merah ini ya. Grafiknya yang merah ini. Nah, seperti itu ya. Ini. Nah, ini ada grafik V kuadratnya ya. V kuadrat T. Yang ini min 2V. Kalau kita kuadratkan ya sama. Dia akan nyambung ini. Nah, ya ini kita kuadratkan nyambung dia. Nah, ini kalau kita kuadratkan di atas juga nyambung. Dan seterusnya. Jadi grafiknya itu yang ini. Nah, ini grafik V kuadrat T. Ya, itu. Jadi digambar grafik V kuadrat T terhadap T, kemudian diambil rata-ratanya. Berapa rata-ratanya? Ya, berapa rata-ratanya? Ya, inilah rata-rata dari V kuadrat T, inilah yang disebut dengan V efektif. Inilah yang disebut dengan V efektif. Ya, jadi berapa V efektifnya? Ya, Anda sudah tahu ini kan tetap. Kalau Anda punya bilangan 16 misalnya,
16 tambah 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. Rata-ratanya 16. Jadi ini V efektif rata-ratanya 4V kuadrat. Tidak berubah karena konstan. Inilah rata-ratanya. Ya, inilah V efektif itu. Sehingga nanti kalau mau ngitung daya efektif tinggal pakai rumus kan. Jadi daya disipasi ini sama dengan rumusnya apa? V efektif kuadrat per R. Nah, begitu. Jadi V efektifnya adalah 4V kuadrat per R. Jadi ini jawabnya. 4V kuadrat per R. Ya, jadi jawabannya A. Itu kita pakai cara grafik ya. Jadi saya anjurkan Anda, kalau grafiknya itu mudah, seperti ini kan mudah ini. Kalau kita kuadratkan grafiknya seperti ini. Sehingga mudah ditarik rata-ratanya. Yang mudah ditarik rata-ratanya. Karena bilangannya tetap, maka rata-ratanya sama dengan 4V kuadrat. Nah, tapi supaya Anda yakin, nggak apa-apa sekalian belajar matematiknya ya. Sekalian belajar matematiknya. Kita akan buktikan, betul nggak V efektif kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat? Dengan pakai rumus ini. V efektif sama dengan akar seperti integral 0T V kuadrat T dt. Ya, jadi kita akan selesaikan seperti integral 0T V kuadrat T dt. Ya, VT-nya Anda sudah tahu kan? VT-nya ini plus minus ya, plus minus 2. Plus minus 2V, bukan 2V ini. Nah, jadi plus minus 2V. Kalau kita kuadratkan, plus dikuadratkan plus, min dikuadratkan juga plus. Ini hasilnya 4V kuadrat. Gitu. Ya, jadi ini 4V kuadrat. Ya, jadi kalau kita hitung gitu. Nah, sekarang periodenya. Periodenya itu adalah bentuk perulangan. Ya, Anda lihat grafik yang ini ya. Kalau kita kuadratkan, jadi kita gambar aja sketsa grafiknya. Ini kan, kalau Anda lihat kan perulangannya itu ini, ya. Kalau Anda lihat perulangannya itu adalah ini. Jadi misalnya ini disebut periode ya. Ini disebut periode, di asalnya ini disebut periode. Karena dia berulang kan. Nanti di sini berulang lagi. Ya, setiap 2T berulang di sini. Tapi ketika dikuadratkan, dia berulangnya hanya setengah T. Karena ini berulang. Tuh, berulang. Berulang lagi. Jadi periodenya hanya setengah T. Jadi ini setengah T. Periodenya hanya setengah T. Ketika kita kuadratkan. Ya, jadi periodenya setengah T. Jadi T ini setengah T. Periode, ini periode ya. Bikin aja T aksen gini ya. Nah, T aksennya itu setengah T. Ini T. Setengah T itu yang ini. Nah, karena dia berulangnya setengah T tuh. Tuh, berulang kan? Berulang lagi. Setengah T. Oke. Jadi kalau Anda masukkan, ini jadi seper, T aksennya setengah T. Gitu ya. Integral 0 sampai setengah T. Kan gitu ya. Nah, V kuadratnya itu ini. Ini. 4V kuadrat dt. Dan ingat, ini bilangan konstan, ya, konstan, tidak bergantung pada waktu. Lihat, tidak bergantung pada waktu kan? Jadi ini bilangan konstan. Nah, bilangan konstan itu bisa keluar, ya. Jadi yang kita hitung baru ini, nanti diakarin ya. Ini belum diakarkan. Ini kalau ke atas 2 per T kan? Ya. Nah, ini bilangan konstan ini bisa keluar 4V kuadrat. Nah, baru integral dt. Integral dt Anda sudah tahu kan? T kan? Integral dt itu T. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya setengah T. Seperti ini. Ya. Kalau Anda hitung, maka ini hasilnya adalah 2 per T kali 4V kuadrat kali, nah ini, masukkan batasnya, batas atas setengah T dikurangi batas bawah 0. Begini. Nah, jadi hasilnya adalah, nah 2 dibagi 2 hilang kan? Ini 0 kan hilang aja. Jadi T dibagi T, 4V kuadrat. Nah, ini kita dapat 4V kuadrat. Ya. Sorry, ini V efektifnya akar ya. Ini bukan V efektif, ini V efektif kuadrat. Jadi V efektifnya akar 4V kuadrat. Ya, jadi sama dengan 2V kuadrat.
maksudnya ya. Nanti baru dikuadratin gitu kan ya. Di sini dikuadratkan kan? Ya. V efektif kuadrat. Jadi ini V efektif kuadrat ini. Ya. 4V kuadrat ini V efektif kuadrat ya. Ini 4V kuadrat kan? Nah, kita di sini langsung masukkan kan 4V kuadrat. Ya, jadi maaf ini V efektifnya mesti diakarin lagi. Ya, ini adalah ini kan, ini tadi kan ini, yang ini. Ya, yang ini. Tuh, yang kita hitung tuh yang ini kan. Diakarkan lagi kan? Kalau mau V efektif diakarkan lagi. Akar dari 4V kuadrat. Jadi sama dengan 2V. Sama ya. Mau pakai cara ini, cara grafik yang gampang, atau pakai cara integral, hasilnya sama. Ya, itu aja. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Besar daya listrik dalam suatu kumparan pemanas yang dialiri arus searah 8 ampere adalah P. Apabila sekarang digunakan arus bolak-balik, ya, jadi artikan pertama dia menggunakannya arus searah. Ya, arus searah. Gitu ya. Arus searah. Nah, Anda sudah tahu kalau arus searah itu arusnya arus rata-rata, ya, arus rata-rata. Ini sama dengan 8 ampere. Dayanya sama dengan P. Nah, untuk arus searah, daya itu rumusnya I kuadrat kali R. Ya. I kuadrat kali R. I-nya arus rata-rata. Oke, jadi dayanya itu P ya. Jadi ini P sama dengan I-nya 8. 8 kuadrat R. Nah, ini daya DC. Apabila sekarang digunakan arus bolak-balik, nah sekarang bagaimana kalau digunakan arus bolak-balik? Nilai puncak, nah, nilai puncaknya yang diketahui ini. Nilai puncaknya ya. I maksimumnya itu 8 ampere. Daya listrik yang didisipasikan oleh pemanas tersebut, berapa dayanya? Ya, di sini tentu daya AC. Nah, daya AC Anda sudah tahu rumusnya kan? Kalau kita pakai I efektif. I efektif kuadrat kali R. Dan harga efektif itu ada urusannya dengan harga maksimum. Ya, I efektif untuk arus bolak-balik ya. Ini kalau tidak ada keterangan arus bolak-baliknya dianggap sinusoidal. Dianggap sinusoida ya. Ini adalah Vm. Maka V efektifnya sama dengan Vm per akar 2. Kalau harga efektif ya harga maksimum per akar 2. Gitu ya. Ya, ini untuk seperti ini. Ini jadi kalau tidak ada keterangan arus bolak-baliknya dianggap seperti ini. Oke, bentuknya sinusoidal. Jadi efektif itu adalah I maksimum bagi akar 2. I maksimumnya 8 kan? 8 per akar 2. Maka daya AC-nya sama dengan I efektif kuadrat. Jadi ini kita kuadratkan. 8 per akar 2 kuadrat kali R. Nah, begini. Nah, dinyatakannya dalam P. P itu ini. Ya, ini tuh P namanya. I 8 kuadrat R. Jadi kalau Anda lihat ini 8 kuadrat R. 8 kuadrat R dibagi akar 2 dikuadratkan 2. Nah, ini itu adalah P. Daya DC tadi. Daya DC-nya itu P. Jadi, PAC-nya sama dengan setengah P. Nah, begini. Setengah P ya. Jadi hasilnya yang ini, yang B. Ya, jawaban B. Jadi ini jawaban B. Setengah P. Jadi kalau arus searah, dayanya itu adalah arus rata-rata kuadrat kali R. Kalau arus bolak-balik, dayanya adalah I efektif kuadrat kali R. Itu bedanya. I efektif itu ada urusannya dengan I maksimum. Nah, perhatikan, harga maksimum itu hanya bisa dilihat di osiloskop. Ya, hanya bisa Anda lihat di osiloskop karena dia hanya berlangsung sesaat. Ya. Sementara kalau harga efektif itu diukur oleh alat ukur ampermeter, ya, bisa ampermeter AC tentu ya, ampermeter AC. Ya, ini diukur dengan ampermeter AC. Jadi kalau harga efektif itu diukur oleh ampermeter AC, kalau harga maksimum dilihat di osiloskop. Kita ke nomor 5. Dalam suatu rangkaian AC sederhana,
rangkaian AC sederhana ya, hanya mengandung sebuah resistor R. Ya, jadi hanya ada R di situ. Dan sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya ini. Ya. Sumber tegangannya itu kita nggak tahu, yang diketahui kecepatan tegangan sesaat. Ini tegangan sesaat ini ya. Jadi tegangannya itu sama dengan 0,50 V maksimum. Ya, ini tegangan sesaat ini. Pada saat T-nya 1/720. Ya, jadi waktu T-nya 1/720 tegangan sesaatnya ini. 0,5 kali V maksimum. Maka frekuensi linear generator. Jadi yang ditanya itu frekuensi linear ya, dalam hertz ya. Anda lihat di sini hertz. F ini nanti bisa kita cari dari omega kan. Frekuensi sudut ini kan. Kalau ini satuannya radian per sekon. Karena apa? Frekuensi sudut adalah 2πf. Jadi kalau kita bisa cari omega, kita bisa cari F. Ya. Kemudian Anda sudah tahu, kalau tidak ada keterangan, tegangannya ini kita anggap tegangan sinusoidal. Ya, tegangannya ini kita anggap bentuknya sinusoidal. Bentuk umumnya adalah V sama dengan Vm sinus omega T. Nah, ini bentuk umumnya, kalau tidak ada keterangan ya. Ya. Nah, sekarang waktu T-nya 1000 T-nya waktu T-nya 1/720. Ya, tegangan maksimumnya 0,5 Vm. Jadi V ini 0,5 Vm. 0,50 Vm. Ya toh? Sama dengan Vm sinus omega T. Ya, biarkan aja dulu lah. Kemudian ini Vm-nya bisa dicoret. Maka sinus omega T-nya sama dengan setengah. Nah, begini. Nah, Anda sudah tahu sinus yang nilainya setengah. Kita ambil yang terkecil dulu ya. Kita ambil yang terkecil dulu. Kalau nggak ada jawabannya, baru kita ambil yang lainnya. Karena kan periodik sinus ini. Sinus yang nilainya setengah itu 30 derajat. Yang paling kecil. Habis itu 30 derajat apa? 150 derajat. 180 kurang 30. Kemudian berulang terus kan. Nah, kita ambil aja yang 30 derajat. 30 derajat itu pi per 6. Kalau dalam radian. Kita kan sistem internasional ya. Itu. Jadi omega T ini adalah, maksud saya, 30 derajat ya. Jadi omega T ini sama dengan pi per 6. Nah, begini. Omega T ini sama dengan pi per 6. Nah, T-nya kan 1/720. Jadi omega bisa dihitung. Nah, kan di sini kalau omega bisa dihitung, frekuensi bisa dihitung. Jadi omega sama dengan pi per 6 dibagi T. T-nya 1/720. Nah, ini kita naikkan ke atas. Pi per 6 kali 720. Ya, pi per 6 kali 720. Hasilnya berapa ini? 120 pi ya. Nah, omeganya 120 pi. Oke. Nah, sekarang kalau omega udah tahu, baru kita hitung frekuensi linear kan, yang ditanya frekuensi linear hertz. Ya. Jadi omega sama dengan 2πf. Omeganya 120 pi sama dengan 2πf. Nah, maka F-nya sama dengan 60 Hz. Ya, karena ini bisa dicoret pi-nya. Ya, 2pi dengan ini bisa dicoret ini 60. Ya, jadi kalau Anda lihat ada nggak jawabannya? Nah, ini ada jawaban C ya. Jawaban C ini. Ini jawabannya. C ya, jadi ada. Oke, begitu caranya ya. Oke, kita lanjut. Untuk suatu induktor dalam rangkaian AC harus melalui induktor. Nah, kalau tidak ada keterangan, maksudnya di sini kan induktor murni ya. Jadi rangkaiannya hanya ada L, begini ya. Ini hanya ada L. Ya, ini V, ini I. Nah, yang ditanya arus dengan GGL ya. Jadi arus terhadap GGL. Ya, arus terhadap GGL. Nah, sementara yang biasa kita lakukan itu GGL terhadap arus. Ya, jadi Anda perhatikan yang biasa Anda lakukan itu adalah acuannya itu arus, bukan GGL. Tapi kan ini hanya dibalik aja.
Ini acuannya arus kan, biasanya kita ambil 0 derajat. Sudut fasenya 0 derajat ya. Ini sudut fase. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah arus. Sudut fasenya 0 derajat. Sudut fase itu biasanya theta 0. Ya toh? Anda gambar gitu. Kemudian di atas ini wilayahnya induktor. Biasanya gitu kan, wilayahnya induktor. Ya, biasanya kalau misalnya Anda gambar ini tuh bisa VL, bisa XL ya. Bisa XL, bisa VL. Ya, gitu. Nah, jadi kalau Anda ambil untuk di sini kan kebetulan ditanya GGL, jadi VL. Nah, VL-nya tuh ini. Nah, inilah tegangan GGL-nya itu. Ya. Ini wilayah, ini tapi arus ya. Fasenya, acuannya arus. Apa artinya ini? Artinya dia 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Artinya apa? Sudut fase VL itu adalah 90 derajat. Positif ya, positif itu artinya mendahului. Ya, positif itu artinya mendahului. Kalau di sini terlambat ya toh. Jadi di sini Anda lihat bahwa VL ini mewakili GGL. Ya, GGL pada induktor. Itu mendahului arus I 90 derajat. Ya, perhatikan. Ya kan? Kalau kapasitor di bawah sini, kalau kapasitor terlambat, ya karena dia searah jarum jam, terlambat kalau kapasitor. Kalau induktor mendahului, ya karena sudut fasenya positif. Tapi perhatikan ya, GGL mendahului arus. Di sini arus terhadap GGL. Jadi dibalik, kalau GGL mendahului arus, maka arus terlambat. Gitu ya, arus terlambat terhadap GGL. Nah, jadi terlambat 90 derajat. Ini jawabnya. Karena di sini yang ditanyakan arus terhadap GGL. Sementara yang biasa kita kerjakan itu adalah GGL terhadap arus. Jadi arusnya di sini. Oke, jadi jawabannya adalah arus terlambat. Terlambat. Sefase salah, mendahului salah, terlambat. Terlambatnya pas 90. Bukan lebih kecil 90 ya. Jadi jawabannya D. Karena kalau tidak ada keterangan, kita anggap induktor itu induktor murni. Ya, induktor murni kita anggapnya. Nomor 9 ini soalnya kualitatif. Tapi ini menjawabnya lebih sukar nih. Karena Anda harus analisis. Ya, nomor 9 ini. Kita baca soalnya. Sebuah kapasitor, induktor, dan resistor dihubungkan seri. Jadi gini. Ya, taruhlah ini resistor. Biasanya kita sebutnya kan RLC seri. R biasanya duluannya R, L, C. Nah, terus ke arus bolak-balik begini. R, L, C. Ya, ini itu reaktansinya L, ini reaktansinya C. Sebuah kapasitor, induktor, dan resistor dihubungkan seri. Jika kapasitas kapasitor diperkecil, jadi kapasitas itu diperkecil. Ya, diperkecil itu, saya gambar aja ke bawah ya. Ke bawah itu artinya diperkecil ya. Jadi kalau saya gambar ke bawah, itu di sini aja ya. Kalau ke bawah itu artinya diperkecil. Ya, kalau ke atas itu diperbesar. Oke, itu maksudnya ya. C-nya diperkecil. Bagaimanakah impedansi rangkaian? Ya, bagaimana setnya? Impedansi rangkaian. Apakah berkurang? Apakah bertambah? Ataukah tetap? Atau bisa berkurang atau bertambah? Atau bisa berkurang, bisa bertambah, bisa juga tetap sama. Nah, ini yang Anda harus hati-hati. Karena rangkaian ini bisa bersifat, rangkaian ini kan bisa bersifat ada kapasitas ya, kapasitas kapasitor diperkecil. Ya. Sebuah kapasitor, induktor, dan resistor dihubungkan seri. Jika kapasitas kapasitor diperkecil, ini soalnya sebetulnya nggak jelas ini. Ya, tidak jelas sehingga jawabannya kita harus analisis benar-benar. Ini kan kita nggak tahu rangkaiannya seperti apa. Kita nggak tahu XL terhadap XC ini bagaimana. Ya, XL terhadap XC ini bagaimana kita nggak tahu.
Ya, nggak ada di sini, nggak ada pernyataannya. Rangkaiannya itu apakah bagaimana XL terhadap XC gitu. Ya. Jadi secara umum kan XL terhadap XC ini hanya ada 2 kan? Ya, 3 sebetulnya. Tapi kita bikin aja 2. Bisa aja XL lebih besar dari XC, bisa juga XL lebih kecil dari XC. Gitu. Kalau XL lebih besar dari XC ini kita sebut sifatnya induktif. Induktif, ya. Karena sudut fasenya nanti akan lebih besar dari 0 derajat. Positif. Sementara kalau XL lebih kecil dari XC, kita sebut sifat kapasitif. Ya. Tetanya lebih kecil dari 0 derajat, negatif. Kalau sama, itu resistif. Ya. Jadi kalau XL sama dengan XC itu disebutnya sifatnya resistif. Gitu. Tetanya 0 derajat. Inilah nanti yang disebut rangkaian resonansi. Itu nanti yang disebut resonansi. Ini yang disebut resonansi nanti. Nah, kita kan nggak tahu rangkaiannya. Yang ini atau yang ini. Ya, kita nggak tahu yang mana. Ya. Ya, kita anggap aja rangkaiannya yang ini dulu. XL lebih besar XC. Maka impedansinya akan sama dengan, impedansi itu kan akar, ya, R kuadrat ditambah X kuadrat. Sebetulnya gitu kan. Di mana X-nya ini sama dengan XL kurang XC. Jadi tergantung dari XL kurang XC. Gitulah. Nah, sekarang kalau rangkaiannya bersifat induktif, ya bersifat induktif, ya berarti XL-nya kan lebih besar dari XC. Nah, sementara C ini hanya berpengaruh pada XC kan? C ini hanya berpengaruh pada XC. Anda sudah tahu bahwa XC itu seper omega C. Ya, itu. XC itu seper omega C. Ya, jadi XC berbanding terbalik. XC berbanding terbalik dengan kapasitor. Ya, kapasitansi dari kapasitor. Ya, omega dianggap tetap. Ya, di sini kan omega nggak dirubah, yang dirubah cuma C. Nah, Anda perhatikan, kalau C-nya diperkecil, ya, kalau C-nya Anda perkecil, maka XC akan lebih besar. Ya, maka XC akan lebih besar. Gitu. Ya. Padahal X ini adalah XL kurang XC. Dan ini X kuadrat. Jadi X kuadrat itu sama dengan XL min XC kuadrat. Nah, begini. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau XC ini lebih besar? Untuk rangkaian kapasitif ya, induktif ya. Untuk rangkaian induktif ini. Ya, bagaimana kalau XC-nya lebih besar? Berarti pengurangnya lebih besar kan? Pengurangnya lebih besar. Ya. Di sini kita anggap XL lebih besar dari XC ya. XL lebih besar dari XC. Jadi ini bilangan positif. Ya, untuk rangkaian induktif ini tuh bilangan positif. Ini tuh bilangan positif. Ya. Positif. Nah, kalau XC-nya lebih besar, berarti pengurangnya kan lebih besar. Kalau pengurang lebih besar, bilangannya akan lebih kecil. Ya, maka X-nya akan lebih kecil. Ya, akan lebih kecil. Kemudian bilangan kecil kalau kita kuadratkan, ya lebih kecil, ya. Ya toh? Ya kan? Ini X kan? X kuadratnya juga akan lebih kecil. Nah, begini. Nah, kalau X kuadrat lebih kecil, di sini Anda lihat. Nih, di sini. Kalau X kuadrat lebih kecil, berarti ini bilangan lebih kecil. Berarti setnya akan lebih kecil. Ya. Nah, maka ini kita katakan impedansinya berkurang. Ya, impedansi berkurang. Oke, betul. Betul, untuk rangkaian induktif, betul. Ya, rangkaian berkurang. Gitu, ya. Yang kedua, masih di rangkaian induktif ini, ada kemungkinan ketika XC-nya lebih besar, ya toh, XC-nya lebih besar, dia bisa sama dengan XL. Makanya saya bilang sulit untuk jawab soal ini. Ada kemungkinan kan kalau XC-nya membesar, ya bisa aja dia sama dengan XL. Kalau dia sama dengan XL, maka X-nya 0. Ya toh? Kalau X-nya 0, apa yang terjadi? X-nya 0. Ya. Ya setnya juga berkurang karena tadinya setnya kan nggak 0, ya. Jadi tetap berkurang, tetap berkurang.
Ya, tetap berkurang. Karena tadinya kan ini tuh bilangan positif, ya toh. Ini tadinya positif. Jadi selalu lebih besar dari R kan. Impedansi nggak mungkin lebih kecil dari R. Selalu besar dari R. Sehingga kalau X-nya berkurang, Z-nya berkurang. Itu untuk rangkaian induktif. Bagaimana kalau sifatnya kapasitif? Terbalik sekarang. XL lebih kecil dari XC. Kalau XL lebih kecil dari XC, maka X kuadratnya itu bisa kita balik. Ya, bukan XL min XC, tapi XC min XL. Kuadrat. Bisa kita balik kan? XC kurang XL. Ya, karena kalau bilangan negatif dikuadratkan itu boleh dibolak-balik ya. Coba contohnya. Kalau Anda nggak percaya. 5 dikurangi 3. Kita kuadratkan. Itu sama dengan 3 kurang 5. Kita kuadratkan sama. Karena kalau bilangan kuadrat pasti positif. Ini 2 kuadrat 4. Ya, ini min 2 tapi dikuadratkan 4 juga. Jadi kalau XL lebih kecil dari XC, ini bisa kita tulis XC min XL kuadrat, ditukar. Apa yang terjadi ketika XC-nya, ini kan tadi setnya diperkecil kan, XC udah bertambah besar kan, pasti bertambah besar ya. XC-nya pasti bertambah besar dari sini. Apa yang terjadi ketika XC-nya lebih besar? Ya, ini kan positif, ini bilang positif ya, XC lebih besar dari XL ya. Ini atau XC lebih besar dari XL. Jadi XC ini lebih besar dari XL. Nah, kalau XC-nya kita perbesar, maka ini akan bertambah besar. Karena yang dikurangi bertambah besar. Maka dari sini X-nya akan bertambah besar. Kalau tadi kan X-nya bertambah kecil. Kalau X-nya bertambah besar, apa yang terjadi? Di sini. Z-nya akan bertambah besar. Nah, jadi di sini impedansi bertambah. Ya, impedansi bertambah. Ya, jadi ada dua jawabannya. Impedansi bisa berkurang kalau rangkaiannya rangkaian induktif. XL lebih besar dari XC. Maka ketika C diperkecil, Z-nya berkurang. Tapi kalau rangkaiannya adalah rangkaian kapasitif, di mana XC lebih besar dari XL, maka kalau C kita perkecil, XC bertambah besar, X-nya bertambah besar, Z-nya bertambah besar. Impedansi bertambah. Jadi bisa berkurang atau bertambah. Ya, jadi jawabnya D. Nah, kebanyakan jawabannya itu ini. Makanya ditaruh di A. Untuk trap, jebakan ya. Ditaruh di A. Banyak kan jawabannya A. Padahal enggak, tergantung rangkaiannya. Kalau induktif berkurang, kapasitif bertambah. Resistif pun berkurang. Ya, tadi sudah kita buktikan berkurang. Berkurang atau bertambah sama aja ya. Yang jelas nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama karena ini X ini kan, ini R kuadrat. Nggak mungkin 0 kan. Ini 0 pun ini tetap tidak 0. Ya, nomor 11 ini hanya jawabannya nggak enak ya. Jadi sebenarnya nggak pantas untuk soal multiple choice. Karena hitungannya terlalu lama. Teorinya sih sederhana, cuman hitungannya lama. Karena ada menyangkut bilangan pi. Kalau kita lakukan pendekatan pun ngitungnya mungkin nggak sesederhana itu. Perlu waktu ya, jadi sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting Anda ketahui konsepnya. Tegangan AC dengan frekuensi, jadi frekuensinya 50 Hz. Anda sudah tahu kalau frekuensi diketahui itu nanti omega diketahui. Ya, itu otomatis. Pada sebuah kapasitor, C-nya itu 1,4 mikrofarad. 1,4 kali 10 min farad. Ya. Tegangan AC itu diukur dengan ampere meter AC menunjukkan 20 volt. Harus efektif melalui rangkaian. Jadi perhatikan, ya. Hanya kapasitor saja. Rangkaiannya hanya kapasitor saja. Ya, jadi rangkaiannya hanya kapasitor saja. Kemudian dikasih arus bolak-balik. Ya. Tegangan AC itu diukur dengan per meter. Ini berarti kalau diukur pasti V efektif itu. Ya. Kalau diukur itu pasti V efektif. Kalau persamaan dia V maksimum karena dilihat di osiloskop. Arus efektif melalui rangkaian. Jadi ditanya arus efektif. Nah, kalau C saja Anda sudah tahu kan, arus efektif itu dengan hukum Ohm akan sama dengan V efektif per XC. XC karena hanya kapasitor saja. Ya, XC. Ya. Nah, V efektif sudah diketahui 20. Tinggal cari XC. Nah, XC Anda sudah tahu kan? Itu omega kali seper omega C.
1/, omega C XC itu rumusnya. Nah, omega 2πf. Jadi kalau Anda hitung dulu ini 2pi kali 50. 100pi ya. Ya. Jadi kalau kita hitung XC-nya sama dengan 1 per omeganya itu 100pi. 100pi kali C. C-nya ini. 1,4 kali 10 min 6. Ya. Ini kalau Anda hitung ya 100 10 min 6 10 min 4 ya 10 min 4 itu jadi 10 pangkat 4 100 kali 100 ini ya 10 pangkat 4 ini 1,4 kali pi ya 1,4 kali pi itu kan 3,14 nah seperti ini ya cuman ngitung ini ya sebetulnya nggak terlalu lama ya ini Anda tinggal hitung berapa ini apakah angkanya aja yang penting ya. Tentu ini baru XC, ini baru XC. Sekarang kita hitungnya arus efektif, jadi kita harus pakai rumus ini lagi. Ya, jadi arus efektif sama dengan, jadi efektif sama dengan V efektif. V efektifnya itu tadi sudah diketahui 20 ya, ini 20 dibagi XC, ya XC itu ini, ya. 100 kali 100 dibagi 1,4 kali 3,14 begini ya. Nah ini ampere ini kan. Sementara jawaban Anda miliampere dikali lagi 1000. Ini dibawa dulu ke atas kan. Jadi ini 20 kali 1,4 kali 3,14 ya. Dibagi 100 kali 100. Nah, ini miliampere kali 1000. Nah, jadi miliampere. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini 1000 ya, ini hapus 1. Ini 1000. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian 20 dengan 10 2 ya. 20 dengan 10 2. Jadi ini. Ini dengan ini 2. Nah, jadi hasilnya itu adalah 2 kali 1,4 kali 3,14 miliampere. Ya, jawabannya 8 miliampere ini. Ya, kalau Anda dekati aja ini 2 kali 1,4 ini 1,5 lah. Oh, dihitung ya. 3,14 kali 2,28 ya. Jadi hitung aja. Mendekati 8 atau 10. Ini 2,8 ini 3,14. 3,14 ini 2,8. Ya kalau kita mau sederhanakan, ya kalau ngitung ini, kita sederhanakan ini 3,1, ini 2,8. Jadi sedikit lebih besar dari, lebih kecil dari ini. Jadi ini 8, 24, 26, 8, 6, 8. 8,68. Jadi kalau 8,68, ya pasti lebih mendekati 8 lah daripada 10 ya toh. Kalau ke 8 dia hanya lebih 0,68. Tapi kalau ke 10 kurang 1, jadi kita pilih yang D ya. Jadi kita anggap aja ini ditulis dalam satu angka penting. Kalau satu angka penting ini kan nggak ada. 8 aja. Ya walaupun sebetulnya ini dibulatkan ke sana ya. Jadi 9. Tapi kita ngitungnya bukan begitu. Dia lebih dekat ke 8 atau 10. Jelas dia lebih dekat ke 8. Ya. Begitu cara menjawabnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan jawaban dari nomor 1 sampai 11 untuk soal ganjil, ada 6 soal ini bisa Anda pahami dengan baik. Jika belum Anda pahami dengan baik, teorinya bisa Anda saksikan, karena di channel ini sudah ada teori tentang rangkaian arus bolak-balik, ada 3 part 1, part 2, part 3. Jadi saya anjurkan kepada Anda nonton dulu lah teorinya. Ya, karena di situ banyak juga contoh soal dan diambil juga dari buku ini contoh soalnya ya. Diambil juga dari buku ini, ya. Dan kadang-kadang diambil dari buku yang satu lagi yang ini, ya. Diambil dari buku ini, buku soal, ya. Jadi kadang-kadang diambil dari buku soal ini ya. Ada 3 jilid, ini adalah yang untuk kelas 12. Ya. Jadi 2 buku ini saling melengkapi. Jadi itu saya anjurkan kepada Anda untuk menonton teorinya di channel kami ini, ada rangkaian arus bolak-balik part 1, part 2, dan part 3. Ya.
Mudah-mudahan dengan demikian bisa Anda pahami dengan baik. Juga ada soal-soal UTBK tentang arus bolak-balik, pelajari juga. Demikian juga dengan soal SIMA UI dan UM-UGM. Dan semuanya ada di channel ini. Ya, jadi channel ini lengkap. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung di video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami. Juga untuk mendukung tim kami di dalam menyediakan pembelajaran dan melayani Anda dengan senang hati. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.